Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai yang saestu kawula hormati, Yai Haizul Ma'ali, Yai Hamdi Gus Faruk, pinten-pinten kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, para pimpinan MWJNU Sedan, Kiai Mauludi, Kiai Muhdi yang saestu kula hormati, Pak Mukhtar dari PJNU Rembang. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu membahas tentang masalah Nahdlatul Ulama, biasa disebut sebagai tawassut, tawazun, i'tidal. NU itu ya pokoknya tengah-tengah lah, balance ya, ada dunianya, ada akhiratnya, ada aklinya, ada naklinya, pokoknya yang balance. Biasanya kalau di Ghazaliyah dulu, saya dulu ngaji, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighun lisyaribin. Ya. Labanan khalisan sa'ighun lisyaribin itu antara farthin wa damin, menjadi sesuatu yang indah. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama ini berusaha untuk menjadi tengah-tengah, karena yang di tengah-tengah itu mesti kuat. Makanya kalau sudah di tengah-tengah itu nggak usah khawatir, karena biasanya yang di tengah-tengah itu kuat gitu ya. Nah ya begitulah, Nahdlatul Ulama itu akan menjadi kuat karena dibutuhkan di mana-mana. Dibutuhkan oleh Pak Jokowi, juga dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Itu kira-kira begitu, karena berada di tengah. Siapapun presidennya pasti akan membutuhkan Nahdlatul Ulama, itu sudah pasti. Itu kenapa kita tidak usah pesimis gitu ya, karena memang berada di tengah-tengah itu, antaranya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya sekarang aja koalisinya dengan Pak Jokowi ya, tapi siapapun presidennya ya. Tapi ya kalau saya sebagai Nahdlatul Ulama gitu ya tetap menginginkan yang jadi tetap Pak Jokowi, karena ya Nahdlatul Ulama, karena sebagai Nahdlatul Ulama ya, tapi siapapun yang jadi ya tetap presiden ya. Nanti kalau misalnya jadi Pak Prabowo ya tetap presiden. Ini jadi tengah-tengah itu memang markazu al-quwah, markaz kekuatan. Nah di NU itu saya ingin cerita NU ya. NU itu karena berada di tengah sehingga kenal banyak orang. Karena NU itu kenal banyak orang. Ketika dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu berada di puncak. NU kenal macam-macam. Itu ketika dipimpin oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid. Kenal dengan orang Barat, kenal dengan Syiah, kenal dengan Wahabi, kenal dengan macam-macam. Itu puncaknya zamannya Gus Dur. Karena ingin mengenal banyak orang, karena kan terinspirasi oleh Al-Quran. Al-Quran itu kan mengenal Nabi Isa alaihissalam, dijunjung setinggi-tingginya Nabi Isa. Agama yang menjadi saingan, kalau itu disebut saingan dulu itu adalah agamanya Nabi Isa, agama Kristiani, dengan agama Yahudi. Tapi itu malah dikenali oleh orang Islam. Karena itu Nabi Isa dilem minta ampun. Pokoknya dilem, nggak ada sosok yang dilem sebegitu hebat dalam Al-Quran melebihi Nabi Isa, saya kira. Ya guys, gimana guys? Dengan Sayyidah Maryam, dilem yang luar biasa. Kemudian mendekat kepada Yahudi. Ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah, kiblat itu tidak ke Ka'bah, tetapi kiblat itu ke Baitul Maqdis. Itu mendekat kepada Yahudi. Berarti
terinspirasi oleh hal-hal yang demikian ini, orang yang berada di tengah ini memang selayaknya kenal berbagai kalangan. Dan itu yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Setelah Nabi Muhammad SAW, ada namanya Baitul Hikmah. Buku-buku diterjemahkan luar biasa, apa saja diterjemah, kemudian dikenal oleh orang Islam. Namanya Baitul Hikmah. Asalnya belum Baitul Hikmah, tapi Khazanatul Hikmah. Karena baru merupakan gudang saja, khazanah. Kemudian dibuka untuk umum, sehingga menjadi namanya Baitul Hikmah. Kenal dengan berbagai tempat. Ada filsafat yang diterjemahkan. Karena ya seperti Gus Bah itu di Jogja mesti kenal dengan macam-macam orang. Tapi tetap sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun sudah kenal filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, kenal dengan filsafat Hindi, India, Persia, macam-macam semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi ketika masuk ke dunia Islam, tetap menjadi orang-orang seperti Al-Ghazali, menjadi seperti Imam Al-Maturidi, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, ya. Tetap menjadi orang-orang sebagai orang-orang top ini. Saya kira terinspirasi oleh itu, maka dan kita ketika zamannya Gus Dur, ya, ini zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu berada di puncaknya, ya. Orang boleh setuju, boleh tidak setuju, tetapi itu yang terjadi. Itu kemudian menyekolahkan berbagai kalangan dimanapun berada. Itu ada yang sekolah di Saudi, ya, ada yang sekolah di Madinah, ada yang sekolah di Barat, ada yang sekolah di Eropa, ada yang bahkan ada yang sekolah di Iran. Orang NU itu karena kepengen mengenal semuanya, itu kemudian sekolah di mana-mana Gus Bah itu. Ketika pulang, itu kemudian banyak yang masuk di NU. Dan sampai sekarang itu enggak tahu itu berkah apa problem, saya kurang tahu. Karena kemudian NU-nya itu isinya mau macam-macam. Di NU itu mau nyari yang apa aja ada sekarang itu. Karena asalnya kenal dengan orang banyak, lalu mengenal, pulang, macam-macam, itu kemudian isinya mau macam-macam. Maka NU dicap liberal, ada yang dicap garis lurus, mau macam-macam, karena memang isinya NU sekarang itu mau macam-macam. Nah, kita berharapnya walaupun seperti ini tetap NU itu menjaga posisi yang ada di tengah-tengah itu tadi. Saya yakin bisa lah. Masa Anda bisa menjadikan NU berada di tengah itu, masa Anda bisa, kan rasanya gimana gitu. Semoga bisa gitu. NU berada di tengah itu. Misalnya tengah-tengah di dalam akidah. Di tengah NU ini juga menjadi salah satu problem, ya, dalam masalah akidah. NU fil i'tiqad. Gimana sih wasatiyah di dalam i'tiqad itu? Alhamdulillah kita masih bermadzhab Asy'ari, kita masih bermadzhab Maturidi. Tetapi sebagian Nahdlatul Ulama, ya sebagian, itu sudah mulai ada yang sampai ke kiri, sampai mengatakan bahwa misalnya, saya kira di Indonesia sudah ada, tidak ada lagi kekufuran, misalnya seperti itu. Tapi saya kira yang seperti ini tidak akan laku di Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian ada lagi yang tidak lagi mau menggunakan akli, semuanya harus nakli. Madhab yang kholaf sebaiknya disedikitkan, yang diperbanyak adalah madhab yang salafnya.
Ini juga sudah mulai ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sehingga mazhabnya Imam Abul Hasan Asy'ari yang bagian kholaf dicoba untuk disedikitkan. Yang diperbanyak adalah yang salafnya. Ini juga sudah mulai ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ini contoh-contoh di mana kita ini mendapatkan wasatiyah dari berbagai tempat, ya, hubungan antara Syiah dengan Sunni itu seperti apa sebaiknya. Ini juga menjadi problem dalam diri Nahdlatul Ulama karena kenal dengan orang banyak. NU itu ketika pergi ke Iran, NU kalau pergi ke Iran itu ya yang dikunjungi diantaranya adalah orang-orang Sunni, misalnya ya. Karena menurut berita yang ditampilkan oleh orang-orang Sunni, ya, itu di Qum di Iran, itu tempat ibadah apa saja ada di Qum itu, gereja ya ada, dan yang ditampilkan oleh orang-orang Sunni di sana. Bahkan peribadatan Yahudi kalau tidak salah itu juga ada. Tapi di Qum itu masjid yang miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah malah tidak ada. Nah, ketika kita berkunjung ke sana, itu salah satunya adalah menyuarakan agar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di mana? Qum itu mempunyai tempat tersendiri, bisa bersosial, bisa menampilkan cara mazhabnya. Tapi kalau kita itu menyuarakan seperti itu nanti orang Iran kalau datang ke Indonesia, itu juga minta yang sama. Mbok ya di Jakarta itu yang Syiah itu mbok dikasih tempat. Nah itu akibat banyak bergaul dengan orang banyak itu pikirannya menjadi seperti ini. Makanya apa yang terbaik sampai sekarang itu masih serasa kesulitan. Itu pula yang dialami dulu oleh Syekh Qaradawi dan teman-teman. Minta masjid didirikan di Romawi. Setelah masjid Romawi itu kan Kristennya ortodok dunia, bukan ortodok, Kristen bukan Protestan tapi Katolik ya. Dunia kan ada di sana. Bahkan di Indonesia itu punya di seluruh dunia saya kira yang punya hubungan diplomatik. Itu hubungan diplomatiknya itu dua, ada namanya duta Italia, ada duta Vatikan. Vatikan itu sampai negara di dalam negara. Tapi orang Islam minta untuk didirikan masjid di Vatikan, itu dikasih. Itu dikasih. Ada itu masjid di Vatikan. Ada, dikasih. Tapi juga repot kalau kita minta sana terus akhirnya dikasih juga repot. Nanti dia juga minta di Qatar. Qatar itu penduduknya 100% Muslim. Kalau ada penduduk yang tidak Muslim itu bukan Qatar. Itu karena pekerja dan lumayan banyak. Karena orang Qatar itu ya, penduduknya itu barangkali separuh-separuh antara itu minta ada gereja di Qatar dan itu oleh Qaradawi diizinkan. Mungkin Qaradawi itu juga begitu malu, mungkin sudah minta masjid di mana di Vatikan mungkin dikasih, terus diminta itu terus yang seperti ini tuh kadang-kadang tidak terduga. Itu juga yang menjadi repot. Kalau di Mesir itu tambah lucu lagi. Gereja itu mengadakan Maidatul Rahman. Gereja itu Maidatul Rahman itu buka bersama itu loh. Itu yang ngadakan itu gereja. Orang gereja kok ngadakan Maidatul Rahman itu niatnya entah apa, imannya itu entah iman apa ya, saya juga kurang tahu. Iman Kristiannya. Jadi ngadakannya yang datang juga orang-orang Muslim. Terus suka mengucapkan selamat hari raya. Jadi kalau selamat hari raya itu ya secara resmi mengucapkan selamat hari raya. Makanya kalau di Al-Azhar itu
guru-guru kami itu kalau yang pimpinan-pimpinannya, bukan ke orang-orang biasanya ya, pimpinan-pimpinannya itu ya terus mengucapkan selamat Natal Gus, gantian Gus. Karena dalilnya wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani min. Hari ini kita diucapkan selamat Natal, ya besok yang mengucapkan selamat Natal. Tapi ya tidak semasif di Indonesia itu, kemudian setiap orang jadi mengucapkan selamat Natal itu yang akhirnya malah mumet semuanya itu. Di jalan-jalan, kalau kita pergi ke Malioboro itu kadang-kadang saya tidak tahu ini negara Islam apa negara Kristen, saya itu bingung. Kalau hari raya gitu, hari Natal malas rasanya pergi ke Malioboro itu karena ornamennya malas, mau belanja-belanja juga malas karena masuk itu terus ornamennya ornamen apa? Natalnya malas gitu rasanya itu. Kadang-kadang kebablasan. Dan itu bisa yang seperti ini kadang-kadang tidak terduga. Contohnya seperti Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu sebelum kenal PDI. Ya, Nyun Sewu itu ya tidak mengucapkan selamat Natal, tapi begitu kepeduk PDI Gus. Mau nggak mengucapkan selamat Natal itu ya sungkan mungkin itu. Dobrak-obrak sama lianya. Tapi ya yang lainnya jangan mengikuti gitu maksudnya. Ya memang itu dilema orang kalau sudah kenal orang banyak itu begitu. Pak Muhdi aja itu kan sekarang belum kenal. Kalau kenal ya sungkan. Saya punya teman di Australia itu contohnya misalnya begini, itu kadang-kadang yang tak terduga ketika kita mengenal orang banyak. Ada seorang saya kenal itu, saya pernah nginep di rumahnya di Australia. Dia menceritakan begini, ini tetangga saya semuanya ini orang Kristen, semuanya Kristen. Kristen itu semuanya. Dulu pertama kali saya tinggal di sini, itu kalau saya datang, kalau apa itu pandangan matanya sinis semua. Nggak ada yang ramah sama sekali, tidak ada yang ramah. Terus itu menjadi ramah gara-gara apa? Ketika hari Natal saya datang ke dia, bukan ke gerejanya, tapi kedatang saya mengucapkan nama Natal. Terus dia ternyata orang Islam itu baik. Jadi persepsinya jadi begitu. Berkat itu, ketika hari raya, itu rumahnya kebanjiran tamu mengucapkan selamat hari raya. Jadi kadang-kadang situasi yang berbeda itu menjadikan orang itu bisa berbeda. Dan itu yang dialami oleh Nahdlatul Ulama juga akan kesulitan seperti ini. Ini baru problem-problem. Jadi pengen menempatkan diri dalam posisi wasatiyah. Pengen menempatkan diri pada posisi di tengah itu kadang repotnya minta ampun. Repot sekali. Dan kalau tidak kenal ya, kalau tidak kenal, tidak tahu problem itu biasanya akan rumit sekali. Sampai sekarang ya saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal ya, tapi saya bisa mengerti karena guru-guru saya juga. Tapi itu tidak diikuti oleh umatnya. Nah kalau di Indonesia itu pimpinannya belum, umatnya sudah itu. Di mana-mana nggak ada yang kenal, nggak apa itu sudah mengucapkan sakar PDW gitu. Ada yang kebablasan kemarin apa? Ada yang viral apa? Mau nyanyikan apa itu? Biola di dalam gereja mengucapkan itu ya kadang-kadang ya itulah Indonesia itu kadang-kadang kebangetan, kadang-kadang itu saya itu kadang sudah tidak tahu sampai. Nah menjaga di tengah itu salah satu tugas Nahdlatul Ulama, berada di tengah menghadapi problem umat seperti ini itu benar-benar. Belum lagi soal kebangsaan, bagaimana bisa berada di tengah, harus membaca sejarah Kanjeng Nabi dengan lebih utuh. Sekarang ini misalnya saja tidak ada satu negara pun yang tidak ada muslimnya, juga tidak ada satu negara pun yang tidak ada Kristennya. Di mana ada negara, di sana ada Kristennya, di sana ada muslimnya. Di dunia ini entah ada berapa negara, saya kurang tahu, ada di negara kecil-kecil bagian kayak di Papua Nugini itu ya ada muslimnya. Negara kecil-kecil itu ada negara muslimnya. Salah satu yang dikhawatirkan itu adalah kalau sampai terjadi perang dunia,
antar agama. Kalau itu sampai terjadi, maka berarti itu seluruh dunia itu mesti perang. Karena yang namanya negara itu mesti ono muslime, mesti ono islami. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Repot ngurusi umat sak donya itu, nek ngawasi wong Islam repot gak karu-karuan. Apalagi kalau kita membahas fikih-fikihnya yang agak rumit diterapkan. Ono negara srengenge meng surup 2 jam, barang niku terus posone piye bingung. Saya pernah yang 4 jam. Surup hanya 4 jam itu saya sudah pernah. Itu aja posone repot gak karu-karuan. Poso kok iso 18 jam. 18 jam sampai 19 jam poso. Itu aja udah repotnya minta ampun. Ya kan? Apalagi yang ini. Kalau misalnya yang khusuk-khusuk gitu ya. Yang orangnya khusuk-khusuk gitu ya, tidak ambil. Itu kan kalau fatwa, kalau untuk orang yang khusuk kan lebih enak daripada fatwa yang tidak khusuk-khusuk itu. Misalnya disuruh puasa 22 jam juga kalau khusuk juga nggak masalah kan. Tapi kan kalau fatwa itu difatwakan untuk semua orang, itu kan yang puasa jadi sedikit sebagai muslim. Belum lagi mencari format hukum tentang masalah kuburan. Kasihan sekali orang-orang Amerika, orang ini ya. Karena membuat kuburan itu juga susah sekali, Pak. Dan itu yang dihadapi salah satunya adalah Nahdlatul Ulama ketika kepingin berada di tengah. Bagaimana menformat Islam yang kira-kira di dunia ini bisa diterima oleh banyak orang. Tentu kalau kita masih di Sedan, kita masih di sarang itu ya enak-enak saja gitu ya. Pokoknya ya, tapi kalau kita sudah berada di sana, ya, tadi saya tanya sama Pak Kiai Hamdi tentang bukhot. Bukhot itu ada nggak yang tidak Islam bukhot? Soalnya bukhot itu tulisannya kadang-kadang tentang fikih itu kan min muslimin ya, orang muslim. Nah sekarang kalau yang bukhotnya itu tidak muslim itu bukhot apa enggak itu kira-kira? Kemarin kita mau rumuskan di Fathul Masail Nahdlatul Ulama di Munas yang akan datang. Salah satunya mungkin akan memasuki wilayah-wilayah bukhot karena ada UPM, organisasi apa? Papua Merdeka. Itu kira-kira masuknya kemana? Itu pun cara berpikir Nahdlatul Ulama itu agak rumit. Satu, itu secara fikih benar enggak itu disebut bukhot. Yang kedua, pas enggak? Kita itu melabeli OPM sebagai bukhot. Secara politik, secara dakwah, itu kira-kira pas enggak? Karena OPM di daerah sana itu juga lumayan. Apa namanya? Jumlahnya, pendukungnya ini juga lumayan. Kira-kira mengganggu dakwah Nahdlatul Ulama di sana apa tidak? Kalau yang mengeluarkan status bukhot adalah NU. Kalau yang mengeluarkan status bukhot itu adalah misalnya pemerintah, itu lebih nggak ada masalah. Tapi bayangkan kalau yang mengeluarkan tiba-tiba NU kayak bikin fatwa terus jadi bemper pemerintah, lalu menyatakan OPM adalah apa? Bukhot. Itu kira-kira mengganggu nggak dakwah Nahdlatul Ulama yang ada di sana? Jangan-jangan masyarakat NU yang di sana nanti dimusuhi oleh OPM. Tapi di sisi yang lain, banyak sekali tuntutan-tuntutan dari warga Nahdliyin sendiri agar NU itu kencang gitu. Soalnya NU itu seringkali dituduh kalau sama Hizbut Tahrir kencang, tapi kalau sama UPM lembek gitu. Itu juga sedang dipikir-pikir manfaat dan tidak manfaatnya. Jadi bukan masalah fikihnya Pak Kiai, tapi masalah manfaat dan tidak manfaatnya. Ya kalau kepinginnya itu ya monggo Pak Jokowi nek sampean ngomong bukhot gak apa-apa.
Pancen ya misalnya memang dalam fikih benar-benar bukot gitu. Tapi kalau pemerintah belum apa-apa Gus, tiba-tiba NU yang sudah mengeluarkan, apa enggak kasihan sama NU yang ada di sana kalau terjadi konflik dengan warga setempat? Bagaimana model perlindungan? Karena selama ini yang bisa dianggap untuk bersatu dan itu adalah justru dari kalangan NU Nahdlatul Ulama. Bahkan Banser itu lucu kalau di daerah-daerah sana itu. Banyak orang Kristen itu kepengen daftar jadi Banser. Jadi kalau ada rekrutmen Banser, itu nyun sewu, Pak Yai Haizul Ma'ali itu. Itu kalau daerah Ambon, daerah itu banyak yang daftar dari non-muslim. Saking percayanya dengan NU. Jadi kalau suruh negosiasi dengan kaum itu paling bisa itu Nahdlatul Ulama. Tapi kalau daftar Ansor memang nggak mau, senengnya Banser. Pokoknya dikasih pakaian apa? Doreng, terus pakai celana gitu. Itu Masya Allah. Sampai kita itu, maaf, belum ada ADART-nya. Ada non-muslim kok jadi apa? Banser. Yang minta maaf, tapi sebetulnya yang daftar itu banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Apalagi muslim yang Sewu agak sholatnya agak melempam-melempam dikit, ya banyak sekali yang daftar itu. Dan ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, seperti ini kok tiba-tiba dengan tingkat keakraban yang seperti ini, pantas nggak kira-kira tiba-tiba Nahdlatul Ulama bilang OPM itu apa? Buat gitu. Jadi kadang-kadang problemnya itu agak gimana ya? Jadi ya begitulah kira-kira Nahdlatul Ulama ini. Pengen menjaga di tengah. Jadi antara NU yang ada di Sedan dengan NU yang ada di PBNU itu kadang-kadang problemnya itu agak berbeda. Nah, sama Gus Dai ini kan enak-enak saja itu. Tapi nah coba saya orang Sedan misalnya jadi Kiai Ma'ruf Amin juga saya khawatir juga ikut-ikut mengucapkan selamat Natal juga itu karena di dwesek terus sama orang-orang PDI guys. Jadi itu memang berat sekali, itu memang berat sekali. Maka harus lebih apa ya, lebih bisa melihat lah, sehingga tidak hanya inilah. Memang dalam usaha berada di tengah sehingga Indonesia ini dijaga lebih aman, lebih bisa diterima oleh orang banyak, dan semoga NU itu kuat. Karena syaratnya berada di tengah itu syarat utamanya adalah istiqomah. Istiqomah itu butuh apa ya? Butuh karakter, butuh ahli wirid, butuh pokoknya kalau belum ahli wirid sudah ke Jakarta itu sudah repot itu. Itu sudah harus wiridan dulu banyak-banyak baru pergi ke Jakarta. Kalau tidak itu istiqomahnya hilang dulu, Bos. Pokoknya syarat daripada itu memang kita butuh kiai-kiai besar. Kiai-kiai besar yang sudah benar-benar diketahui istiqomahnya oleh banyak orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau berdua. Ini satu yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Jamiatin Nahdlatul Ulama sekarang itu posisinya berada di tengah. Artinya kalau berada di tengah berarti hari ini NU itu seksi sekali itu. NU sekarang itu seksi banget. Artinya apa? Nahdlatul Ulama hari ini mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa bagi kelompok manapun. Baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, apalagi secara politik. Apalagi hari ini menghadapi Pilpres 2019 nanti, kita sebagai santri posisinya agak rumit sekali menjadi tarik ulur apakah kita harus ke A atau ke B karena sama-sama katanya didukung ulama. Sehingga hari ini Gus Gofur, Nahdlatul Ulama menghadapi tahun politik 2019 ini, bagaimana caranya bermandiri di dalam berpolitik, bermandiri di dalam berpikir, dan mungkin di dalam beragama pun juga, karena hari ini juga banyak tarik ulur masalah tentang agama.
yang ulama yang mana, terus kemudian yang Islam yang mana, karena semuanya juga saling mengaku. Nah, langkah apa yang seharusnya kami sebagai santri, sebagai penderek para ulama untuk bersikap mandiri baik di dalam ideologi, dalam berpolitik dan ekonomi? Monggo Gus Pak kawula atur kene. Gus Gubernur. Ya itu lo mesti mau jawab. Ini Gus Pak ngatur lagi Kiai Muhdi untuk menjawabnya. Teluk ini benar gunanya dilantik. Kiai Muhdi dipun aturi ke atas katanya biar ada gunanya dilantik. Tapi yang dibiar jihad kan dia. Moga Gus Gubernur mungkin. Maksudnya Prabowo sama Jokowi. Kersane Baik. kita ndak bingung nggak? Secara mandiri harus seperti apa? Baik ya. Sampai sekarang ya seperti tadi kata Gus Bah itu memang Nahdlatul Ulama tentang Munas itu kadang-kadang ya semoga ini tidak kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang ada sponsor-sponsor ya apa ya, titip-titip Basul Masail, titip apa gitu. Kadang-kadang keluar seperti ini karena memang tidak mandiri, tapi itu tetap kita tolak. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah sponsor. Karena ada sebagian itu, tolong ini dimasukkan, nanti ada pertanyaan ini dimasukkan. Biar nanti ada dana yang cukup untuk membiayai dan lain sebagainya. Ya itu saya kira yang seperti ini juga dasarnya karena tidak ada kemandirian itu tadi. Ya. Kalau kita mau meniru, ya mohon maaf ya, Syiah itu kan ada humus, makanya kuat sekali. Wilayatul Faqih itu ada humusnya. Humus itu yang dulu fa inna lillahi wa rasulihi itu kan sekarang miliknya kaum mullah. Kalau di Kristen itu ada 1/10. Banyak kuat sekali. Di Irlandia itu, kalau di Irlandia itu, karena kakak ipar itu pernah sekolah di mana? Di Irlandia. Itu sekolah itu ada sekolah komunitas. Sekolah itu kalau komunitas itu miliknya Kristen. Sekolah komunitas, walaupun itu negeri. Tapi misalnya komite sekolahnya itu masuk ke dalam komunitas Kristen. Itu ya sekolah jadi murah. Kenapa? Karena dibiayai oleh gereja. Karena gerejanya kuat sekali. Gerejanya itu kuat sekali. Orang setia dengan membayar 1/10 itu masih setia. Karena itu kuat sekali. Sementara orang-orang Muslim di sana itu kalau sekolah itu kan tidak kepingin masuk sekolah komunitas. Kenapa kok tidak masuk sekolah komunitas? Karena kalau masuk sekolah komunitas itu nanti pelajaran agamanya mesti pelajaran agama Kristen. Ada seseorang itu Muslim kaget. Kenapa kok kaget? Karena anaknya pulang dari gereja. Karena ya ikut sekolah itu tadi, sekolah komunitas. Akhirnya ditarik. Tidak diizinkan. Kemudian sekolahnya kalau tidak sekolah komunitas, itu bayarnya agak mahal. Sekolahnya itu bayarnya agak mahal karena dibiayai oleh ini sendiri. Itu memang jadi punya kemandirian yang luar biasa. Jadi tapi itu tentu tidak semua negara seperti itu. Negeri Belanda itu Kristennya sudah tidak taat lagi untuk membayar 1/10 sehingga gerejanya bisa bangkrut. Banyak gereja-gereja yang dijual. Tapi bahwa kemandirian ini kalau kita jalankan dengan baik, maka akan sangat-sangat bermanfaat terhadap organisasi ini. Bertahun-tahun dicanangkan dalam PBNU dengan mendirikan Lazisnu,
ya, dengan mendirikan apa namanya, kalau di tubuh Ansor ya, saya pengalamannya di Ansor itu kalau membuat PC ya, kalau itu di Muhammadiyah itu, kalau di NU itu kan basisnya basis kecamatan. Pokoknya kalau ada kecamatan pasti ada PCNU-nya. Kalau PMWJ-nya, kalau ada kabupaten ada PCNU. Namanya basisnya basis teritorial. Basisnya itu basis teritorial. Tapi kalau Muhammadiyah itu basisnya tidak basis teritorial. Jadi tidak semua kecamatan ada cabangnya. Kalau mau membuat cabang itu harus ada syarat-syaratnya dulu. Minimal ada sekolahnya. Lalu ada badan usahanya. Lalu ada misalnya rumah sakitnya. Makanya di mana-mana itu banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah. Banyak sekali. Terus kemudian banyak juga rumah sakit Muhammadiyah. Itu karena memang bagian dari sistem organisasi. Karena sistemnya tidak sistem teritorial. Nah, kalau tubuh Nahdlatul Ulama itu yang penting ada kecamatannya. Pokoknya kalau ada kecamatan ada MWC, kalau ada kabupaten ada PC, walaupun nggak ada orang NU-nya. Misalnya di pelosok-pelosok Kalimantan itu kadang-kadang nggak ada orang NU-nya. Maka bisa jadi yang jadi ketua NU itu orang Muhammadiyah, itu bisa. Karena basisnya adalah teritorial. Pokoknya kalau ada kabupaten, di sana ada PC. Kok nggak ada apa namanya orangnya? Itu yang nanti yang mengajukan Nyun Sewu. Kadang-kadang orang nggak kenal NU mengajukan. Maka setelah disortir itu pernah terjadi ada orang basis Muhammadiyah jadi ketua NU ada. Ada yang basisnya Nyun Sewu Pancasila, apa itu? Pancasila itu yang miliknya Golkar itu apa dulu itu namanya? Pemuda Pancasila. Itu ada yang kemudian mengajukan untuk berdiri cabang, itu bisa. Karena basisnya adalah basis teritorial. Itu tidak mungkin terjadi rasanya di Muhammadiyah. Kenapa tidak berbasis? Tidak semua kecamatan, tidak semua kabupaten ada cabangnya, tapi itu harus ada syarat-syaratnya untuk membuat. Dan itu diterapkan oleh Ansor, sebetulnya sudah diterapkan Ansor. Bahwa untuk mendirikan cabang itu ada klaster-klaster. Untuk menjaga kemandirian, ya, tapi tetap repotnya tapi itu kalau diterapkan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, itu banyak yang gugur itu. Tidak tahu di Rembang itu punya sekolahan apa enggak, misalnya punya badan usaha apa tidak. Harus ada badan usahanya, harus ada ininya, harus ada, baru mendirikan cabang. Gitu. Nah, itu kalau dalam sistem Ansor lagi. Ya, ini kalau mau mengacu itu soal kemandirian. Itu kalau tidak punya syarat-syarat itu, nanti ketika muktamar itu tidak punya suara. Jadi misalnya PCNU mana? Rembang tidak punya badan usaha, tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya. Nanti kalau muktamar, karena tidak memenuhi syarat, itu bisa tidak mendapatkan hak suara. Itu pernah kita lakukan musyawarah nasional di Jawa Tengah, di Unsik Wonosobo, digodok tentang masalah kemandirian ini. Mau mengadopsi sistem seperti ini, bahwa setiap PC itu harus punya badan usaha, harus punya sekolahan, kalau perlu misalnya ada lebih tinggi lagi punya rumah sakit. Nah, kalau itu bisa terlaksana semuanya, maka saya kira kemandirian itu bisa luar biasa, sehingga bisa membiayai dirinya sendiri. Tidak seperti di muktamar di Jombang kemarin itu ada yang naik pesawat Garuda, ada yang naik pesawat Lion Air. Tergantung nyoblosnya siapa, kan gitu di Jombang itu dulu. Koran katanya. Jadi kalau naik Garuda berarti ya naik nyoblos ini, kalau naik Lion Air berarti nyoblos ini. Itu saking tidak mandirinya.
saking tidak mandirinya. Lion Air sampai ada tulisannya Nahdlatul Ulama, gara-gara muktamar di mana? Di Jombang, itu saking tidak mandirinya. Dan itu memang ada upaya-upaya untuk ke sana, tapi sampai sekarang ini kesulitan sekali. Ya. Kemarin di Nahdlatul Ulama di PBNU tentang masa Kartanu, ya Kartanu kemarin kerjasamanya aja sampai sekarang juga macet lagi, saya kira. Saya kurang tahu gimana ya. Memang untuk mandiri ini yang satu ini memang ya seperti kata Gus Bah itu paling yang menghayal itu ya kan. Tapi ya tetap diusahakan lah, sedikit-sedikit tetap diusahakan di tingkat nasional, di tingkat apa tetap kita usahakan. Karena kalau tidak itu susah untuk mencari pimpinan yang berkualitas, itu susah sekali karena nanti akan dikuasai oleh orang-orang yang punya duit, bukan orang yang berkualitas, tetapi orang yang mampu membiayai. Di sejumlah daerah di luar Jawa itu kalau pencalonan NU itu bukan kok siapa yang layak, tapi siapa yang mau. Bukan kok siapa yang layak, tapi siapa yang mau, yang bisa membiayai. Itu di luar Jawa itu banyak yang, jadi jangan kemudian punya persepsi kalau jadi Rois Suriah itu yang apa namanya, yang paling alim, ketua Tanfidiyah itu paling indah, itu barangkali itu yang paling mau karena paling bisa membiayai, paling punya akses terhadap keuangan ini. Kalau tadi itu untungnya di sini kan banyak NU-nya, banyak di sini kayak tadi itu kakak saya Kak Kamil itu kan nawarin untuk proposal lagi, itu kira-kira yang jadi itu adalah yang dekat dengan Gus Kamil. Jadi bukan kok pinter dan tidak, tapi yang paling dekat itu yang jadi karena yang dianggap bisa membiayai. Saya dulu waktu di Kairo juga begitu. Siapa yang jadi ketua NU itu biasanya pilihannya ya pragmatis, siapa yang bisa membiayai lah. Yang penting kita jadi aktivisnya, ketuanya yang penting bisa membiayai. Itu kan bahaya sekali itu karena memang tidak mandiri. Nah yang bisa mandiri seperti ini tentu ada yang selalu kalah dengan Wahabi. Karena Wahabi itu bisa mandiri. Karena uang negara di Saudi itu untuk dakwah itu tinggi sekali. Untuk menyebarkan, jadi kepentingan Saudi itu. Makanya orang-orang Nyon Sewu di sana, orang-orang yang nasionalisnya itu jengkelnya sama kerajaan itu luar biasa. Kenapa? Karena uang Saudi itu salah satunya adalah disebar ke seluruh dunia untuk membiayai Wahabi. Kalau kita sekolah di Wahabi, sekolah di Saudi, pulang, itu bisa tetap mendapatkan gaji. Asal mau tetap Wahabi berdakwah. Itu dapat gaji dari Saudi yang saya tahu. Makanya tetap mendapatkan gaji itu. Asal makanya bisa berbahaya itu. Dan itu makanya kuat sekali karena punya kemandirian semacam ini. Dan kalau kita tidak bisa mandiri seperti ini ya memang lamanya akan repot. Tapi ya nyatanya NU itu walaupun tidak mandiri ya nyatanya urip sampai sekarang itu ya gimana ya. Enggak banyak teori-teori nyatanya ya sampai seiki ya urip paling gede sa Indonesia ya tetap Nahdlatul Ulama itu ya gimana ya. Mungkin ya berkah lah. Kalau kata kawan saya di Mesir ini gimana kabarnya? Masya alal barokah katanya. Seperti Nahdlatul Ulama, jadi jangan diteorikan Gus. Kalau diteorikan NU itu barangkali sudah ambruk itu. Kalau diteorikan, tapi kalau tidak diteorikan dijalankan gini nyatanya juga jalan. Itu bukan bermaksud ngendon-ngendoni ya, tapi ini setiap tahun, setiap kita bicarakan, tetapi tetap aja tidak bisa berjalan dengan baik ya. Kalah sama misalnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu sudah benar-benar lumayan mandiri. Ada apa kalau dibelikan tiket, dibelikan apa kalau muktamar Nahdlatul Ulama itu banyak sekali itu MWC itu disuruh nyari tiket sendiri-sendiri. Ada proposal pribadi itu. Untuk mendapatkan, dulu juga waktu saya di Mesir itu kan, Mesir kan dari PCNU itu ada yang berangkatnya itu disuruh nyari sendiri ya ada, karena PCNU-nya, PCINU-nya itu tidak
kuat membiayai, ya pinter-pinternya orang yang berangkat itu. Padahal itu kan tidak baik secara organisasi, karena bisa dijual suara itu kan. Order itu kan bisa rawan sekali yang seperti ini. Itu gara-gara memang kita ini tidak mandiri. Dan saya kalau disuruh bagaimana caranya mandiri, ya terus terang saya lebih pintar orang-orang Sedan ini ya kan. Orang Sedan ini kan luar biasa ini. Banyak yang pengusaha-pengusaha sukses pintar lah untuk mengolah segala sesuatunya ini. Sampai Cina aja tidak kerasan di Sedan ini kan. Kalau kata orang sarang, karena Sedannya sendiri sudah banyak Cinanya. Kata orang sarang tapi. Kira itu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena